Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mengatakan masalah cara mengatasi perundungan atau bullying di sekolah. Karena kita tidak bisa menghindari masa bullying ini sangat rentan sekali terjadi. Apa itu bullying? Kita harus tahu itu dulu. Apa arti bullying atau perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di yang maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jadi artinya adalah bullying adalah perilaku tidak menyenangkan bagi seseorang. Apa saja yang termasuk jenis bullying? Seperti secara fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, atau bahkan kepada pelecehan seksual. Non-fisik, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik. Ada lagi bullying melalui cyber, melalui media elektronik, atau yang verbal. Ada lagi non-verbal langsung, ataupun non-verbal tidak langsung. Jadi banyak jenis dari bullying itu sendiri. Dampak apa bagi pada korban yang mengalami perundungan? Yang pertama adalah kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang merosot, malu, trauma, merasa sendiri, dan merasa serba salah. Bahkan hingga takut pergi ke sekolah. Korban akan mengasingkan diri dari sekolah, akan menderita ketakutan sosial, akan timbul keinginan untuk bunuh diri, dan akan mengalami gangguan jiwa. Itu adalah yang terburuk. Permasalahannya yang menjadi terjadinya bullying itu adalah kita harus mengenal dulu pemeran dalam perundungan tersebut. Satu, pelaku perundungan. Kedua, pengikut pelaku. Ketiga, pembuli yang pasif. Dan keempat, pembuli potensial. Inilah peran-peran yang ada di dalam perundungan atau bullying. Kenapa ini terjadi? Ada beberapa faktor. Faktornya kompleks. Ada karena memang terbiasa dari keluarganya, atau faktor lain di lingkungan sekolah. Faktor dari keluarga itu adalah hal yang paling utama. Bila pelaku itu mengalami hal-hal kekerasan di dalam keluarganya, bisa jadi dia akan melampiaskannya di luar karena tidak berani melawan orang-orang yang di rumah yang melakukan perundungan terhadap dirinya. Kedua, faktor lain di lingkungan sekolah. Mungkin karena pergaulan dengan teman-teman yang salah, sehingga mereka akan mengikuti kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang salah juga, sehingga terjadilah perundungan. Akar permasalahannya adalah, bila terjadi di sekolah, akar permasalahannya adalah the leadership yang diterapkan di sekolah. Jadi, kepemimpinan yang harus tegas, yang bisa memahami dan bisa menerapkan dan mencari solusi apa yang terjadi dengan masalah perundungan tersebut. Jadi, the leadership itu yang lebih utama. Itu adalah akar permasalahannya. Upaya apa yang akan dicegah oleh satuan pendidikan bila terjadi perundungan di sekolah? Yang pertama, adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. Karena banyak anak yang takut untuk melaporkan dengan ancaman-ancaman tertentu. Kemudian, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. Maka itu disarankan setiap guru, setiap wali kelas harus mempunyai grup orang tua dan grup siswa untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Kemudian, upaya selanjutnya adalah memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Bila kita mengetahui ada siswa yang menjadi korban, dan siswa tersebut tidak
melapor karena dia takut dengan ancaman tersebut, sebagai guru, sebagai pendidik, kita wajib untuk mendekati anak tersebut. Kemudian, kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa. Nah, di sini perlunya kesepakatan, perjanjian dengan siswa untuk menangani masalah ini bersama-sama. Pendidik dan tenaga kependidikan memberi keteladanan dengan berperilaku positif dan tanpa kekerasan. Itu adalah kuncinya. Kunci di mana pendidik dan tenaga pendidikan secara tidak langsung akan memberikan contoh kepada peserta didik. Oleh karena itu, sewajarnya bila mereka harus berlaku positif dan tanpa kekerasan walaupun itu bercanda. Kemudian, memastikan sarpras di satuan pendidik tidak mendorong anak berperilaku bullying. Ini juga mendukung untuk mencegah bullying yang ada di satuan pendidikan. Dan terakhirlah, program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, dan masyarakat, atau lingkungan sekitar pendidikan. Itu adalah hal-hal yang harus kita cegah di dalam satuan pendidikan. Hasil pemecahan masalahnya, yaitu diterapkan leadership yang kokoh dan tegas, dan diterapkannya reward dan punishment. Apabila kita menggunakan pemimpin yang tegas dan kokoh, insya Allah masalah perundungan tidak akan terjadi atau diminimalisir. Kemudian diterapkannya reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Itu bagi peserta didik yang melanggar atau yang membuat prestasi bagi sekolah. Hasil pemecahan masalahnya. Hasil pemecahan masalah dari perundungan ini adalah berikan arahan dan bimbingan. Kemudian, berikan pengertian secara persuasif dan humanis. Berikan edukasi yang sesuai dengan kondisi siswa. Berikan sanksi untuk pendisiplinan sesuai dengan tingkat kesalahan. Itu adalah hasil pemecahan masalahnya. Solusi untuk guru. Apabila seorang guru menemui masalah perundungan, guru itu harus tangani dengan serius. Kemudian, hargai dan berterima kasih kepada yang melapor. Yakinkan itu bukan salahnya, kemudian tunjukkan rasa empati. Ini adalah langkah-langkah yang sangat sederhana untuk menangani masalah perundungan yang kita temui. Untuk siswa, bila mengalami perundungan, kalian tuh harus menghindari perundungan, kalian harus pilih teman pergaulan yang sesuai dan tidak pengaruh oleh teman-teman yang tidak sesuai dengan karakter kalian. Ingat, pergaulan itulah yang utama. Kemudian, bila terjadi perundungan, minta bantuan orang tua, teman, atau guru jika mengalami hal-hal yang sangat untuk mengganggu kalian. Tidak usah takut. Tidak usah takut ancaman. Dengan demikian, maka akan terhindari masalah bullying yang kita sebutkan tadi. Oke, itu adalah masalah yang biasa kita temui di sekolah. Semoga dengan keterangan ini, dengan penjelasan tentang mencegah bullying di sekolah, akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.